Seorang TKW asal Indonesia yang bernama Daryati terancam hukuman mati setelah terbukti bersalah atas pembunuhan berencana yang menewaskan majikannya yang bernama Seo Kim Cho di Teluk Kurau, Singapura pada Juni 2016 silam. Tidak hanya itu, Daryati juga menghadapi tuntutan tambahan atas percobaan pembunuhan terhadap suami Seo yang bernama Ong Tiam Sun. Apakah yang terjadi di hari naas itu, dan apakah yang mendasari Daryati dengan kejam membunuh majikannya? Mempunyai nama Daryati, ia lahir pada 14 Agustus 1994. Namun karena harus berangkat untuk menjadi TKW, ia harus mengubah tahun kelahirannya menjadi kelahiran tahun 1992. Karena batas umur yang ditetapkan untuk bekerja menjadi seorang TKW. Ia lahir dan besar di Lampung. Ia memiliki 2 saudara kandung, seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Daryati memiliki masa kecil yang cukup normal. Namun ketika memasuki masa remaja, ia mengalami hal yang menyakitkan di hidupnya. Ketika berusia 14 atau 15 tahun, Daryati dirusak oleh kakak laki-lakinya. Kejadian itu berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Walaupun sangat tidak terima atas perlakuan kakaknya itu, Daryati tidak dapat mengatakan kepada siapapun kebejatan yang telah dilakukan oleh kakak laki-laki yang seharusnya melindunginya itu. Sang kakak mengancam Daryati untuk tetap diam dan menuruti semua perkataannya. Tidak hanya ancaman, bahkan kakak Daryati juga tidak segan-segan untuk menganiaya Daryati untuk membuatnya tetap diam. Saat beranjak dewasa, Daryati yang mengenyam pendidikan hingga SMA, pertama kali bekerja di sebuah pabrik terasi di desanya. Setelah beberapa lama bekerja di pabrik terasi tersebut, Daryati terdesak untuk mendapatkan uang lantaran ia harus membantu pengobatan ayahnya dan sekolah adiknya. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, ia pun mendaftarkan diri di sebuah tempat pelatihan untuk para pekerja wanita. Disinilah Daryati bertemu dengan kekasih pertamanya yang bernama Indah. Daryati adalah seorang lesbian. Entah karena trauma hingga mempengaruhi konotasi seksualnya, atau memang Daryati memang pada dasarnya tertarik dengan wanita. Kemudian setelah menyelesaikan program pelatihannya, Daryati diberangkatkan ke Singapura untuk bekerja di rumah keluarga kaya raya Seo Kim Cho 59 tahun dan suaminya Ong Tian Sun 57 tahun yang merupakan seorang pengusaha yang menjadi direktur 3 perusahaan teknik di Singapura. Pasangan itu memiliki 2 putra, menantu perempuan, dan 2 cucu yang semuanya tinggal bersama di rumah keluarga mereka di Teluk Kurau. Di tempat barunya bekerja, menurut kesaksian Daryati, ia diperlakukan dengan baik. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan pembantu keluarga Seo lainnya yang bernama Don Hayati. Gaji Daryati tiap bulan pun terbilang cukup untuk menabung. Ia mendapatkan gaji sebesar 580 dolar Singapura atau setara 6.500.000 rupiah, termasuk 80 dolar Singapura sebagai kompensasi bekerja di hari liburnya. Tugas Daryati kebanyakan memasak, membersihkan rumah, mengajak anjing keluarga berjalan-jalan, dan mencuci pakaian. Dan dia berbagi tugas ini dengan Don Hayati. Entah apa yang membuat Daryati begitu tega, karena menurut orang-orang yang mengenal Seo, Seo adalah orang yang baik dan juga majikan yang santai. Menurut penjelasan Daryati, meski diperlakukan dengan baik di tempat kerja, ia merasa sangat rindu kampung halaman dan merasa kesepian. Ia merindukan keluarganya di Indonesia dan juga merindukan pacarnya yang berada di Hong Kong. Lantaran masih baru bekerja di rumah keluarga Seo, Daryati tidak diperbolehkan memiliki handphone dan tidak dapat menghubungi keluarga atau pacarnya. Ia pun juga tidak bisa mendapatkan gaji bulanannya sampai ia bekerja setidaknya 8 bulan di rumah keluarga Seo. Daryati juga hanya diperbolehkan keluar setiap kali ia mengajak anjing keluarga majikannya untuk berjalan-jalan. Paspor Daryati pun juga ditahan oleh Seo dan disimpan di dalam brankas keluarga.
Setelah 1 bulan bekerja di rumah keluarga Seo, Daryati rupanya menyusun rencana untuk mengambil paspornya untuk kembali ke Indonesia. Ia pun juga bermaksud untuk mencuri uang yang terdapat di dalam berangkas milik keluarga majikannya guna untuk membuka usaha di Indonesia. Daryati pun memberitahukan rencana itu kepada Don Hayati. Ia pun juga membujuk Don Hayati untuk membantunya. Tidak hanya itu, dalam buku hariannya yang ditemukan oleh polisi, Daryati juga menuliskan runtutan alat-alat yang ia gunakan guna mempersiapkan diri untuk skenario terburuk bahwa ia harus membunuh majikannya. Daryati menuliskan bahwa ia harus melakukan rencana ini secepatnya dan ia harus berani walaupun nyawa taruhannya. Ia pun juga menuliskan bahwa ia menerima segala resikonya dan keluarga majikannya adalah targetnya dan diakhiri dengan kata kematian. Kemudian dalam tulisannya yang lain, Daryati juga menggambarkan sebuah peta yang merupakan tata letak rumah majikannya itu. Pada tanggal 7 Juni 2016, 2 bulan setelah ia bekerja di rumah keluarga Seo, Daryati pun melancarkan rencananya. Ia memilih hari itu karena Daryati mengetahui bahwa saudara laki-laki Seo akan tiba di rumah itu dengan membawa sejumlah uang untuk disimpan. Hal ini adalah kunjungan rutin yang biasa dilakukan oleh saudara laki-laki Seo. Tanpa berdiskusi dengan Don Hayati, Daryati rupanya mempersenjatai diri dengan palu dan 3 buah pisau yang ia sembunyikan di beberapa lokasi di dalam rumah tersebut. Pisau tersebut dimaksudkan untuk menyerang majikannya, Seo Kim Cho, dan palu dimaksudkan untuk menyerang menantu perempuan Seo jika dia tiba-tiba muncul selama serangan. Setelah saudara laki-laki dan anak-anak Seo meninggalkan rumah sekitar jam 8 malam, Daryati memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Dia pertama kali meminta Don Hayati untuk mengalihkan perhatian Ong dan membawanya ke bawah dan juga bertindak sebagai penjaga saat dia naik ke atas untuk mengancam Seo. Setelah mengambil pisaunya dari tempat persembunyiannya masing-masing, Daryati mengikuti Seo ke dalam kamar dengan dalih menyerahkan pakaian yang telah ia setrika. Di bawah pakaian yang ia bawa, Daryati membawa pisau panjang yang ia sembunyikan dan kemudian mengeluarkan pisau tersebut untuk mengancam Seo. Karena merasa terancam dengan tudingan pisau dari Daryati, Seo pun memberontak dan berteriak. Daryati kemudian menyeret wanita berusia 59 tahun itu ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Daryati dengan kejam membunuh Seo dengan berkali-kali. Ong Tiam Sun, sang suami yang saat itu mendengar suara keributan di lantai atas, kemudian menyelidiki keributan tersebut dan naik ke lantai atas sambil memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban. Ong kemudian berusaha untuk membuka pintu kamar mandi secara paksa dengan menggunakan obeng. Ketika tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, Daryati menyerang Ong dengan leher Ong. Namun Ong tetap masih ingin mengetahui kondisi istrinya. Ketika Ong berlari menuju tubuh istrinya yang tergeletak di dalam kamar mandi, Daryati kembali melesatkan pisau ke tubuh Ong. Namun walaupun bertubi-tubi, Ong dapat mengalahkan Daryati dan berhasil membekap tubuh Daryati. Ong kemudian mengambil pisau dari tangan Daryati dan kemudian mengikat tangan Daryati menggunakan kabel. Ong yang penuh luka masih bisa menyeret Daryati keluar dari rumahnya. Kala itu para medis sudah berada di depan kediaman rumah itu. Lantaran sang menantu yang berada di lantai bawah menelpon para medis karena mendengar keributan di lantai atas rumahnya. Pada pukul 9 malam para medis menyatakan bahwa Seo Kim Cho telah meninggal dunia. Setelah mendengar Daryati membunuh ibunya, putra sulung Seo yang kala itu baru sampai di rumah itu kemudian memukuli Daryati sebelum polisi tiba di lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, polisi menangkap Daryati atas pembunuhan. Ong yang dalam kondisi kritis juga telah dilarikan ke General Hospital untuk perawatan. Menurut laporan otopsi oleh Dr. Theo Eng Sui, Seo Kim Cho mendapatkan luka banyak 94 luka. 78 luka tersebut terdapat pada leher, kepala, dan wajah. Sementara luka lainnya berada di tungkai kiri atas.
Kemudian sedikitnya 3 pukulan menyebabkan di wajah Seo Kim Cho. Sementara itu Daryati dikawal oleh polisi ke Rumah Sakit Umum Chang'i, di mana ia dirawat di rumah sakit dan menerima perawatan untuk luka yang dideritanya di kepala dan tangannya selama kejahatan. Ia dijadwalkan akan didakwa pada hari berikutnya karena membunuh Seo dan menyerang Ong. Setelah pemeriksaan forensik selesai, jasad Seo dikembalikan ke keluarga yang ditinggalkan dan dikremasi setelah pemakaman pada 12 Juni 2016, di mana teman-teman dan kerabat hadir dan berduka untuk Seo. Daryati terancam hukuman mati atas pembunuhan berencana yang telah menewaskan Seo Kim Cho. Daryati ditahan di penjara wanita Chang'i selama 2 minggu untuk evaluasi psikiatri prasidang. Hal ini bertujuan untuk menilai kondisi mental Daryati pada saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Setelah 3 tahun mendekam di balik jeruji besi, sidang Daryati dimulai di Pengadilan Tinggi pada 23 April 2019. Daryati diwakili oleh pengacara kawakan Muhammad Muzamil yang ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia untuk mewakilinya. Jaksa penuntut memberikan barang bukti buku harian milik Daryati, di mana ia berencana membunuh Seo dan menggambar denah rumah milik keluarga Seo untuk melancarkan aksinya. Setelah 17 hari persidangan, serta setelah peninjauan kasus dan pembelaan, hakim memutuskan untuk mengurangi dakwaan pembunuhan tingkat pertama menjadi salah satu pembunuhan tingkat 3 yang hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Atas putusan itu Daryati kemudian mengajukan banding. Namun banding itu harus terhenti karena COVID yang telah menyerang seluruh dunia pada kala itu. Setelah beberapa lama Daryati pun juga sempat mengganti pengacara yang mewakilinya untuk mengajukan bandingnya. Namun pengadilan menolak pengajuan banding Daryati dan tetap menghukum Daryati dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan dakwaan kedua kepada Daryati atas percobaan pembunuhan atas serangan pisau terhadap Ong Tian Sun dibatalkan selama proses persidangan. Selanjutnya polisi juga tidak menemukan bahwa Don Hayati ikut serta dalam pembunuhan majikannya. Menurut kabar terakhir, Don Hayati masih dipekerjakan di rumah keluarga Seo. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.